dan salam hangat saya ucapkan kepada seluruh peserta Technical Meeting English is Fun dan Olimpiade Science SMP atau MTS Sekutai Kartanegara dalam rangka memperingati HUT SMA Negeri 1 Tenggarong yang ke-61. Beserta Bapak atau Ibu guru pendamping yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengikuti kegiatan technical meeting dalam rangka HUT SMA Negeri 1 Tenggarong yang ke-61. Sebelumnya, perkenalkan saya Haisya Putri, selaku pembawa acara yang akan membantu acaranya kegiatan pada sore hari ini hingga selesai. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan pada sore hari ini, yaitu 1. Pengisian daftar hadir secara online, 2. Pembukaan, 3. Pembacaan doa, 4. Dokumentasi, 5. Sambutan, 6. Penyampaian teknis pelaksanaan, 7. Sesi tanya jawab, dan 8. Penutup. Baiklah, sebelum untuk memulai kegiatan pada sore hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan doa agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan lancar dan penuh berkah. Kepada Bapak Ari Putra Febrianto SPD, kami persilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan peserta Olimpiade dan English Ispan, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi Tuhan dan agar bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Muslim, marilah kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Dan bagi yang non-Muslim, marilah membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbagulil jalali wajhikal karimi wa asmihi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, nikmat, serta kesehatan yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama dalam acara technical meeting, Olimpiade dan English is Fun. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi, menumbuhkan semangat sportivitas, dan memperjelas segala hal yang berkaitan dengan kegiatan kami. Berikanlah kami kelancaran dalam pelaksanaan pertemuan ini, dan berikanlah pemahaman yang baik kepada semua peserta, serta jauhkan kami dari segala halangan serta kesalahpahaman. Ya Allah, bimbinglah kami agar seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan tertib, aman, dan membawa manfaat bagi semua pihak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ari Putra Febrianto SPD atas doa yang telah dipimpin. Semoga dengan doa tersebut seluruh kegiatan yang akan kita laksanakan pada sore hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, serta hasil yang memuaskan bagi kita semua. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, terlebih dahulu kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Kepada seluruh peserta dan guru pendamping, mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera. Slide pertama, slide kedua gitu. Iya, next. Ya, kayak gitu terus. Baiklah, slide kedua. Tiga, dua, satu, senyum. Oke, slide selanjutnya. Senyum terus ya. Tiga, dua, satu. Cheese. Lagi. Oke, terakhir.
Tiga, dua, satu. Oke. Baiklah, terima kasih. Dokumentasi telah selesai. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan dari penanggung jawab kegiatan, yaitu selaku panitia HUT Semansa ke-61 kepada Ibu Ani Hernawati SPD, kami persilahkan. Ya, banyak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Ibu dan Ananda semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan sehat dan kesempatan bertemu pada sore hari ini dalam rangka acara technical meeting Lomba Olimpiade Sains, Matematika, IPA, dan IPS, serta English Fun dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun SMA Negeri 1 Tenggarong ke-61. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru Pendamping dan Ananda siswa-siswi peserta lomba ini yang telah hadir dan berkenan untuk datang atau bertemu di technical meeting pada sore hari ini. Kegiatan Lomba Olimpiade Sains dan Bahasa ini bertujuan untuk menumbuhkan minat dan kemampuan siswa di bidang sains serta bahasa, khususnya bahasa Inggris, serta membangun jiwa kompetitif untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kami dari pihak panitia, khususnya Hari Ulang Tahun SMA Negeri 1 Tenggarong, berharap melalui kegiatan ini mampu menjadi wadah atau menjadi tempat untuk siswa-siswi, terutama tingkat SMP maupun MTS, dalam mengasah potensi dan memotivasi para siswa-siswi sekalian untuk berani dalam berkompetisi. Kami sangat mengapresiasi Ananda semua yang telah menjadi peserta lomba sebagai wujud partisipasi untuk acara Hari Ulang Tahun SMA Negeri 1 Tenggarong tahun ini. Tidak banyak kata yang bisa kami sampaikan, hanya ucapan selamat berkompetisi kepada Ananda semua. Menang dan kalah bukan menjadi tujuan utama, tetapi semangat kerja keras serta rasa percaya diri merupakan hasil yang sangat penting dalam membangun mental maupun dalam akademik Ananda semua. Sekian dari kami selaku Ketua Panitia. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Eh, Kami ucapkan selamat berjuang dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami sampaikan atas sambutan dan arahannya. Semoga menjadi penyemangat bagi kita semua dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan ini dengan penuh semangat dan sportivitas. Baiklah, selanjutnya hadirin yang berbahagia, memasuki pada acara inti kita pada sore hari ini, yaitu penyampaian teknis pelaksanaan Lomba English is Fun dan Olimpiade Science. Pertama-tama akan kita mulai dengan penyampaian teknis pada Lomba English is Fun terlebih dahulu. Kepada panitia pelaksana, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya, ya Pak. Kepada Mempeni Ernawati,
Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Saya mewakili Ibu Rinda sebagai PJ-nya untuk English is Fun Competition 2025 di SMA Negeri 1 Tenggarong. Saya akan membacakan tata cara atau ketentuan ya dari speech English is Fun, speech sama lomba satunya. Oke Pak Ang, bisa dilanjutkan? Sudah, Men? Oke, bentar. Itu kayaknya terlalu kecil ya, saya nggak bisa ngelihat. Bentar ya. Oke, saya bacakan aja dari sini, oke? Dibaca atau gimana, Pak Ang? Ini dibaca semuanya ya? Poin intinya aja nih. Poin intinya, oke. Speech ini adalah pidato. Kemudian which means a formal talk given to an audience on a specific topic. Jadi di sini ada topik yang diberikan untuk semua peserta. Jadi bisa memilih di sini untuk speech-nya. And then can also refer to the general ability to talk, a person, characteristic, way of speaking, or the spoken word themselves. Kemudian benefit of speech to enhance public speaking skill, to develop effective and persuasive communication skill, and to boost confidence in speaking in front of an audience. Kemudian rule, peraturannya speech competition, plagiarism is not allowed, jadi tidak boleh ada plagiat. Harus karya sendiri. Kemudian speech duration itu ada 5 sampai 7 menit, antara 5 sampai 7 menit maksimalnya. Kemudian proper language and grammar. Jadi di sini bahasanya harus bahasa yang baik ya, bahasa Inggris. Kemudian grammar sesuai mengikuti. Tidak ada bahasa slang atau bahasa yang tidak baku. Kemudian temanya Save Local Culture. Jadi the impact of technology on teenagers' life, kemudian the role of teenager in society. Jadi ada 3 di sini. Save Local Culture, the impact of technology on teenagers' life, and the role of teenager in society. Itu adalah speech judul topik. Kemudian judging kriteria ada kontennya itu 40% dari penilaian judges, kemudian delivery-nya 30, penyampaiannya, kemudian language and structure-nya 20. Jadi kemudian ada yang 10 yaitu originality and creativity, ada 10. Jadi maksimal total 100. Itu untuk yang speech. Kemudian untuk jurinya untuk speech ada 2, Miss Ermis Bekti dari SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang. Kemudian yang kedua adalah Miss Farida Sri Wahyuni dari SMA Negeri 1 Loakulu. Kemudian waktunya pelaksanaannya yaitu tanggal 20 Oktober 2025 di SMA Negeri 1 Tenggarong atau hari Senin. Kemudian untuk storytelling competition, di sini adalah storytelling is the social and cultural activity of sharing stories, sometimes with improvisation, theatric, and embellishment. Kemudian benefit of the storytelling competition sama, to enhance creative storytelling and public speaking skill, to foster imagination and creativity in
storytelling to build confidence in speaking and in front of an audience. Rule-nya, originality and creativity, can use properties, costume, etc. Jadi boleh membawa properti, mempersiapkan kostum dari rumah. Lebih menarik, mungkin akan lebih menarik judges untuk memberikan penilaian. Kemudian storytelling, duration itu maksimal 5 menit. Kemudian proper language and grammar. Kemudian judul dari storytelling ada 3. Putri Junjung Buih, Si Malengka, dan asal muasal desa Separi. Kemudian judging criteria on storytelling. Pertama, storytelling skill 40%, creativity and originality 30%, language and tone 20%, jadi suara harus kedengaran. Kemudian performance audience engagement 10%. Jadi di 2 lomba tadi, speech sama storytelling, tidak diperkenankan membawa tag. Nggak ada membawa tag. Kemudian time and venue sama di SMA Negeri 1 Tenggarong pada tanggal 20 Oktober 2025 atau hari Senin. Kalau tidak salah, ruangannya itu di ruang kelas 11.5 dan 11.6. Oke, sementara itu yang bisa disampaikan tentang speech sama storytelling. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Angfisa. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada panitia dari English is Fun. Selanjutnya, jikalau ada pertanyaan terkait perlombaan English is Fun, mungkin bisa disimpan dahulu pertanyaannya. Selanjutnya, kita akan lanjut kepada penyampaian teknis terkait lomba Olimpiade Sains. Baiklah, kepada Pak Angfisa kami persilahkan. Baik, kedengaran suaranya? Kedengaran. Beneran, Mem? Jelas, Mem, ya? Jelas, Pak. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke, nyaring ya? Nyaring. Baik, di sini saya mohon izin untuk menjelaskan tentang teknis pelaksanaan Olimpiade HUT Semansa yang ke-61. Dan sebelumnya terima kasih Bapak Ibu guru pendamping, Mempeni ya, dan mungkin judges yang sedang hadir mengikuti technical meeting beserta seluruh peserta Olimpiade maupun peserta lomba English is Fun. Nah, karena sekarang jatahnya Olimpiade, jadi mohon izin menjelaskan tentang teknis Olimpiade dulu. Jadi khusus untuk lomba Olimpiade, adik-adik nanti akan mendapatkan fasilitas yang pertama sertifikat. Ini khusus untuk peserta, baik itu yang belum juara maupun yang juara akan mendapatkan sertifikat ini sebagai kenang-kenangan dari SMA Negeri 1 Tenggarong bahwa bukti menunjukkan kalian sudah semangat untuk berkompetisi, semangat memeriahkan HUT SMA Negeri 1 Tenggarong yang ke-61. Yang kedua yaitu ID card. Nanti kami akan berikan ID card sebagai tanda pengenal untuk bisa memasuki ruang lomba. Yang ketiga ini juga konsumsi, tapi sesuai dengan juknis. Mohon izin Bapak Ibu, ini ketentuannya peserta yang mendapatkan konsumsi. Dan ada catatan biaya transportasi dan akomodasi selama kegiatan ditanggung oleh masing-masing peserta. Untuk alur kegiatannya pada hari Senin, kurang lebih serupa dengan lomba English is Fun tadi.
dilaksanakan juga pada hari Senin 20 Oktober 2025 di hari pertama pembukaan HUT SMA Negeri 1 Tenggarong yang ke-61. Tapi nanti pada pukul 8.30 sampai dengan pukul 9 WITA, pendamping dan peserta dimohon untuk dapat melakukan registrasi ulang untuk pengambilan ID card dan pengisian daftar hadir. Jadi mungkin bisa ikut bergabung dulu mengikuti pembukaan ya, sambil melihati pameran yang ada di SMA Negeri 1 Tenggarong. Siapa tahu adik-adik berminat ya untuk bergabung ke SMA Negeri 1 Tenggarong pada saat ada kesempatan ya. Eh, Registrasi ulang ini dilakukan di aula rapat. Untuk aula rapat ini ada tepatnya berseberangan dengan gedung utama di SMA Negeri 1 Tenggarong. Itu kami sebutnya sebagai gedung Dispor dulu ya. Nanti setelah registrasi ulang, peserta langsung dapat memasuki ruang lomba. Nah, peserta yang telah memasuki ruang lomba nanti akan mendapatkan arahan oleh panitia terkait mekanisme pelaksanaan untuk lebih detailnya saat hari H. Nah, untuk sistem pelaksanaannya, Olimpiade nanti akan dilaksanakan di ruang aula rapat yang kami sebut tadi sebagai gedung Dispor. Ketentuan soalnya ada 40 soal untuk Olimpiade Matematika maupun IPA. Dan untuk IPS itu ada 50 soal. Seluruh peserta ini wajib membawa alat tulis mandiri dan papan LJK. Jadi kami memohon maaf dengan sebesar-besarnya kepada peserta Olimpiade karena ada perubahan juknis ya, yang mungkin ini kondisional, artinya menyesuaikan kondisi yang kami alami karena beberapa hal yang awalnya kami rencanakan menggunakan komputer atau CBT ya, komputer based test, tapi kami mengalami kendala. Yang pertama, lab komputer kami itu ternyata kondisinya adalah bocor ya, jadi beberapa alat itu rusak, artinya mengalami trouble yang kami tidak bisa tangani dalam waktu dekat. Jadi dengan kondisi tertentu seperti ini, kami terpaksa mengubah menjadi PBT atau paper based test. Jadi kertasnya manual ya pengerjaannya. Jadi soal Olimpiade nanti dikerjakan dengan sistem manual. Yang kelima, tidak diperbolehkan menggunakan alat komunikasi dan alat hitung dalam bentuk apapun, handphone, kalkulator, catatan, buku, dan lain-lain selama pengerjaan. Nah, peserta hanya boleh menggunakan kertas buram atau kertas coretan yang disediakan oleh panitia. Jadi peserta tidak perlu membawa kertas coretan, nanti panitia akan menyediakan. Peserta jadi hanya perlu membawa alat tulis, mungkin pulpen, ya, dengan apa namanya pensil atau mungkin stip X atau penghapus ya, beserta papan LJK-nya. Selanjutnya, adapun sistem pemberian nilai atau poinnya adalah sebagai berikut. Apabila jawaban benar, nanti akan ditambah 4 ya untuk setiap soal yang benar. Dan jawaban salah itu dikurangi 1 atau minus 1 untuk setiap jawaban yang salah. Dan tidak menjawab ini 0. Juara nanti diambil 3 besar untuk masing-masing cabang Olimpiade berdasarkan poin atau nilai tertinggi. Nah, yang ke-9 ini apabila ada kondisi tertentu, yaitu dalam penentuan posisi juara 3 besar terdapat peserta dengan poin atau nilai yang sama. Maka nanti pihak panitia akan menentukan berdasarkan soal dengan jawaban benar terbanyak. Jadi apabila ada misalkan 4 juara ya, 4 orang yang dalam posisi nilai yang sama, maka kami akan menghitung jawaban benar terbanyak dulu. Akan tetapi jika berdasarkan poin sebelumnya nilainya masih tetap sama, jadi setelah dihitung jawaban benar terbanyak nilainya masih sama, maka kami akan urutkan berdasarkan tingkatan kelas tertinggi. Dalam artian, apabila ada kelas 7 dan kelas 8 yang sama, jawaban benarnya juga sama ya, maka kami akan mengambil kelas 8-nya. Dan apabila masih terdapat nilai yang sama, maka kami akan tentukan berdasarkan usia yang paling tua. Jadi ini pertimbangan juga dari panitia ya.
Oleh karena itu, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, ini teknis karena kita menggunakan manual, jadi untuk menjawabnya seperti ini ya, adik-adik. Untuk peserta Olimpiade Matematika, IPA, dan IPS, nanti adik-adik mengisi nama lengkapnya, ya, lalu kelasnya, tanggal lahirnya mungkin seperti ini contohnya, misalkan 5 Mei 2011 ya, diisi seperti ini. Asal SMP atau MTS-nya juga diisi ya. Lalu cabang olimpiadanya misalkan matematika ya berarti diisi matematika. Kalau IPS diisi IPS, kalau IPA diisi IPA. Nah, untuk jawaban bisa disilang, itu akan kami anggap sebagai jawaban dari pihak peserta. Nah, apabila menjawab lebih dari satu, itu kita anggap tidak menjawab soal. Tapi, misalkan nih, kita adalah melakukan kesalahan seperti di nomor 5. Nomor 5 kita sebelumnya jawab A. Ternyata pada saat kita cek ulang, masih ada waktu kita cek ulang, ternyata jawaban yang benar adalah C menurut kita ya. Nah, tapi kita udah terlanjur menyilang menggunakan pulpen. Maka kita bisa kasih tanda sama dengan di bagian yang kita mau revisi. Oh, berarti kita nggak jadi pilih A. Berarti tinggal dikasih sama dengan, baru silang yang jawaban yang mau diubah tadi. Jadi yang mungkin nomor 5A menjadi 5C gitu ya. Untuk durasi waktunya sama sesuai di Juknis tadi, yaitu 2 jam ya. 2 jam itu sekitar 120 menit. Jadi kita melaksanakan mulai pukul 9 sampai dengan pukul 11. Dan untuk peserta yang terlambat hadir, itu tidak akan mendapatkan tambahan waktu, tapi tetap boleh masuk mengikuti lomba olimpiadenya. Mungkin sementara itu, dan kami sekali lagi mohon maaf pada Bapak Ibu guru pendamping atau mungkin adik-adik ya yang sudah siap dengan sistem komputer based test. Ternyata kami mengalami kondisi di luar kehendak kami, yaitu trouble-nya banyak ya, terutama di masalah alat. Belum lagi saat ini kami juga sedang mempersiapkan untuk TKA, dan TKA itu kami menggunakan laptop murid. Jadi eh, kami belum berani mengambil resiko apabila itu untuk digunakan lomba HUT. Kalau untuk TKA kami mungkin masih panjang waktunya untuk mempersiapkan, sedangkan karena HUT ini dalam waktu dekat lagi, kurang lebih sekitar 3 hari lagi, jadi dengan pertimbangan ini ya, dan kondisi terpaksa ya mohon maaf kami ubah menjadi sistem kertas. Nah, sementara itu sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu dan guru dan murid ya dan peserta Olimpiade dengan segala keterbatasan kami. Mudah-mudahan penyelenggaraan Olimpiade ini masih tetap bisa berjalan lancar dan siapapun juaranya, eh, semua peserta Olimpiade maupun English ISPAN ini adalah juara menurut Bapak Ibu guru pendampingnya karena sudah berani mewakili sekolahnya masing-masing. Itu aja dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Alvisa selaku penanggung jawab Lomba Olimpiade Sains. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Bagi Bapak atau Ibu guru pendamping ataupun peserta yang memiliki pertanyaan seputar teknis pelaksanaan Lomba English is Fun ataupun Olimpiade Sains, dipersilahkan untuk menyalakan fitur raise hand atau menuliskannya di kolom chat Zoom terlebih dahulu, lalu akan kami pilih dari yang pertama dan yang terakhir. Silakan yang ingin bertanya menyalakan fitur raise hand-nya seperti ini. Sebentar. Reaction seperti ini ya contohnya.
Baiklah, kepada Wahyu Purwati Ningrum, kami persilahkan untuk bertanya terlebih dahulu. Kak, ini yang untuk lomba speech, kami pakaiannya harus pakai seragam atau itu baju adat gitu buat pidato nanti. Seragam sekolah maksudnya. Oke, Ciara atau Mempenying jawab Ciara? Mana Ciara? Baik, akan kami jawab. Oh, bentar. Apa suara kami kedengaran? Ya, Dengaran? jelas, jelas. Kedengaran ya? Iya. Oke. Untuk pakaian yang akan dipakai saat penampilan speech itu kami putuskan untuk memakai pakaian seragam sekolah ya. Nah, iya. Itu Untuk khususnya pakai itu maksudnya silakan. khususnya itu kayak pakai misalnya kayak baju putih biru gitu atau baju batik gitu kah atau harus baju yang lain? Tergantung dulu sih. Senin aja sekarang. Baju hari Senin apa? Baju putih biru ya? Gitu. Iya, putih biru atau enggak putih-putih? Kami sarankan. Iya, kami sarankan itu ya. Iya. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Ya, ada pertanyaan lagi ya yang di chat ya. Untuk jenis lomba storytelling, mic yang digunakan jenis dan model apa? Untuk jenis atau merek kami tidak tahu karena itu disediakan oleh panitia, tetapi untuk jenis kami menggunakan jenis mic yang pakai Wireless. kabel. Ya, Biar wireless ya, yang... enggak wireless, mem. Oh, enggak wireless. Wire. Ya, ya. Ya, yang Wireless ya. langsung Iya, wireless. nyambung gitu, nyambung di Iya, leher gitu. biar kalian juga enak geraknya. Begitu. Ada lagi kah pertanyaan atau masih kurang jelas? Bisa disampaikan? Oke, jikalau ada yang ingin bertanya, mohon raise hand terlebih dahulu dan jangan kirim chat di kolom komentar ya. Oke, yang raise hand di sini ada Mahira Alia Khoiriyah. Silahkan. Izin bertanya Kak. Kak izin bertanya, itu olimpiadenya dilaksanakan jam berapa ya Kak? Oke, Olimpiade ya. Oke, Adik Mahira Alia ini ya. Dari mana Mahira? SMP mana atau MTS mana? Gak dengar Kak. Nggak dengar. Dari SMP atau MTS berapa? Dari SMP Nurul Ilmi. Oh, SMP IT Nurul Ilmi. Oke. Untuk pelaksanaan Olimpiade itu juga di hari Senin ya. Setelah kita registrasi ulang. Tadi sesuai dengan apa yang kami sampaikan, registrasi ulang kan mulai pukul 8.30 sampai dengan pukul 9 pagi. Jadi kita nanti akan mulai pukul 9 pagi, tank langsung di gedung Dispor atau aula rapat ya. Jadi setelah registrasi ulang, Dek Mahera dapat ID card, langsung masuk ke ruang lomba olimpiadenya. Jadi pahami ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Siap tidak? Oke, terima kasih. Oke, baiklah. Selanjutnya dari Jessica. Boleh segera menyalakan mic-nya. Jessica, Pak.
Izin Kak, jam mulai untuk lomba speech sama storytellingnya jam berapa ya Kak? Kalau bisa jam 8 sesudah pembukaan kami sudah memulai pertandingan, tapi bisa juga sekitar jam 8 begitu. Jadi untuk ke sekolah, ke venue, tolong secepatnya ya. Kalau bisa kami sarankan mungkin dari jam 7 ya. 7 atau enggak setengah 8 udah standby di Semansa. Oke Kak, makasih Kak. Makasih. Oh ya, untuk yang ingin bertanya tentang event English is Fun, tolong buka mic-nya ya. Mohon maaf, cuman karena kami tidak bisa menjangkau chat sebanyak itu, pertanyaan sebanyak itu dari komen. Segitu saja sih. Angkat tangannya. Angkat tangannya dan buka audionya. Terima kasih. Aja. Oke, selanjutnya kepada Azahra, kami persilahkan untuk menyalakan mic-nya. Baik, Kak. Assalamualaikum. Seizin menurut nanya, saya dari SMP IT Nurul Ilmi Tenggarong. Saya ingin menanya, untuk venue-nya itu indoor apa outdoor ya? Indoor. Indoor ya. Oke, baik. Terima Jadi kasih, untuk Kak. lomba speech dan storytelling akan dipisah ya. Ruangannya nanti akan kami arahkan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Waktu dan tempat kami persilahkan. Ada lagi tuh satu Oke, kolom. silahkan Aura Altafunisa Zahra. Permisi Kak, ini sorry. Ini mau nanya kalau misalnya yang storytelling sama speech itu dipanggilnya sesuai urutan apa ya langsung dipanggil aja nggak ada urutannya gitu? Izin menjawab sesuai urutan ya. Ya. Oke, terima kasih Sudah Kak. ada absennya soalnya, sudah sesuai absen gitu ya, Ciara. Iya benar, Mem. Akan dibagikan. Ya. Baik, mungkin sambil karena masih ada waktu ya kita mungkin perlu menambahkan informasi untuk lomba Olimpiade dan English is Fun. Ini kan nanti akan mendapatkan sertifikat juara. Sertifikat juara ini, insya Allah kami akan usahakan bisa digunakan untuk sebagai tiket masuk ya, tiket masuk untuk menggunakan jalur SPMB yang kategori prestasi. Nah, terutama untuk Olimpiade Matematika, IPA, dan IPS, juara 3 besar sertifikatnya kami akan usahakan ya dengan berkoordinasi melalui Kepsek ke cabang dinas ya, kepala cabang dinas nanti sertifikat ini akan diakui untuk tiket masuk jalur prestasi di SPMB tahun depan. Nah, dan biasanya sertifikat ini juga berlaku sampai 2 atau 3 tahun terakhir. Berarti walaupun masih kelas 7 atau 8, kalau memang masih berlaku sampai 3 tahun terakhir, itu juga masih bisa digunakan. Tapi khusus untuk lomba English is Fun, mungkin nanti akan ada informasi lebih detail ya. Sedangkan untuk Olimpiade Matematika, IPA, dan IPS, juara 1, 2, dan 3-nya untuk masing-masing cabang lomba itu biasanya dapat sertifikatnya digunakan untuk masuk jalur prestasi. Tapi bukan jaminan lulus ya. Jadi dipahami adik-adik di sini bukan jaminan lulus prestasi, tapi bisa digunakan untuk mengikuti jalur prestasi. Untuk lulus atau tidaknya itu tetap dipertimbangkan dari nilai rapot ya, biasanya nilai rapot juga. Jadi sebagai sertifikat ini sebagai tiket masuknya saja, seperti itu. Nah, itu Mas Mr. Indra nanya.
Oke, kepada Pak Indra Gunawan, kami persilahkan untuk bertanya. Eh, saya eh, Pak Indra atau biasa dipanggil Mr. Indra yang mungkin akan menjadi juri nanti untuk storytelling. Apa nanti ada waktu buat kami menyampaikan informasi tambahan kepada para peserta mungkin yang kami rasa perlu kami sampaikan? Apa sekarang mungkin kalau ada sesuatu yang ingin kami sampaikan? Siap, Mister. Waktunya Mungkin juga bisa kita kan sebenarnya izin jadwalnya sampai 17.30, jadi mungkin boleh ditambahkan jika memang itu iya. hal yang penting ya, Mister. Sekarang aja Pak Indra daripada nanti kan Iya, mungkin Pak. ada yang Nanti juga jauh bisa kan. ditambahkan Mem ya pada saat lomba Hmm, kan mungkin untuk bisa, tapi mengingatkan kan lagi. mungkin nanti ada yang terlambat atau datangnya belakangan kan pasti harus ngulang-ulang lagi. Kalau bisa ya mending sekarang Pak Ini Indra juga insya Allah gitu. nanti hasil rekaman ini kan nih coba akan Oh, di share ya. tayangkan Direkam ya ulang Pak di ya. YouTube ya. Oke, yes. Silakan Mister. Ya, jadi saya bisa tambahkan sekarang aja ya, supaya adik-adik masih ada waktu berapa hari ini kan mungkin mereka bisa me- mempersiapkan lebih baik mungkin. Sebentar aja. Oke? Silakan. Ya. Baik, buat adik-adik terutama yang mengikuti storytelling itu kami juri juga udah dapat konfirmasi dari Mam Rinda kemarin. Memang di slide disebutkan maximum time-nya kan 5 menit ya. Tetapi untuk kalian ketahui mungkin bagi yang sudah praktis, sudah latihan berapa hari ini ternyata melewati 5 menit, tidak apa-apa karena maksimal waktu yang bisa masih kalian tambahkan itu adalah 1 menit 30 detik. Jadi total 6 menit 30 detik. Dan di situ tidak akan ada pengurangan poin. Artinya tidak ada penalti apabila kalian bercerita masih dalam kurun waktu itu. Jadi karena ada beberapa juga yang mungkin was-was bagaimana kalau storytelling saya melewati 5 menit karena biasanya dari sistem penjurian pada umumnya ya melewati batas tertentu tuh ada pengurangan poin gitu. Jadi silahkan para guru pendamping untuk mengingatkan anak-anaknya, time manajemennya juga sangat menentukan penilaian. Apakah waktunya digunakan secara maksimal, apakah cuma 2 menit udah selesai, tentu penilaiannya akan berbeda. Jadi range-nya pastinya yang diharapkan maksimal adalah 5 menit ke atas, tapi tidak melewati dari 6 menit 30 detik. Karena apabila melewati dari 6 menit 30 detik, biasanya per 30 detik atau per sekian detik, itu biasanya kan ada pengurangan poin. Jadi berhati-hati terhadap time management. Karena kalau nggak diingatkan, biasanya ada yang kasihan udah latihan panjang banget, ternyata dia nggak sadar sampai 8 menit gitu. Terus dia heran nggak menang gitu. Kenapa nih? Padahal dia panjang ceritanya. Nggak tahu kan dia offside gitu ya, ngelewatin waktu. Kemudian tadi juga saya lihat di kolom chat, tapi kayaknya terwakilkan dijawab oleh rekan kita, juri dari speech, Bu Ermi. Pakaian storytellingnya apa ya dia tanya gitu. Apakah seragam sekolah? Nah biasanya adik-adik kalau misalkan storytelling karena ingin memaksimalkan nilai yang kalian dapat, bagusnya kalian menggunakan pakaian atau properti lah kita sebut ya, properti-properti yang eh, bersinggungan dengan tema yang kalian pilih. Misalkan Putri Junjung Bui, nggak apa-apa mungkin itu ada menggunakan rompi kayak ya kemarin-kemarin yang saya lihat ya yang terakhir tuh kayak ada yang pakai rompi baju Dayak gitu atau apa gitu. Jadi tidak polos seragam sekolah. Karena nanti penggunaan properti juga menjadi support dari creativity terhadap penilaian. Jadi silahkan kalian menggunakan properti yang memang mewakili tema yang kalian pilih mungkin. Saya rasa itu aja sih. Saya nggak tahu kalau dari juri lain ya yang mungkin ada menambahkan selain yang disampaikan Mam Penny tadi. Karena kayaknya slide-nya juga agak cepat. Takutnya nanti murid-murid juga perlu kita klarifikasi lagi. Contoh kayak kami di storytelling mengenai waktu dan pemakaian properti tadi itu biasa dari penjurian
pasti sangat berpengaruh sekali lagi. Semoga jelas ya adik-adik ya. Jadi jangan takut kalau melewati 5 menit, tapi jangan juga melewati sampai 6 menit 30 detik. Nanti ada pengurangan ininya. Saya nggak tahu kalau di lomba pidato, apakah setelah berpidato, itu ada tanya jawab dengan juri, saya nggak tahu. Mungkin peserta pidato juga mungkin bisa klarifikasi. Apakah langsung turun panggung, atau biasanya ada sedikit pertanyaan dari juri, ada jenis tema lomba, tipe lomba seperti itu kan kita nggak tahu. Tapi itu dari speech contest ya juri. Tapi dari storytelling saya rasa tambahan saya itu saja. Saya nggak tahu kalau misalkan dari Miss Mumun nih, apakah ada tambahan Miss Mumun? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Baiklah, terima kasih Mr. Indra atas tambahannya. Selanjutnya kami kembalikan kembali kepada siapapun peserta ataupun Bapak atau Ibu guru pendamping yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan Ibu Astri Darmayanti. Permisi Kak, izin bertanya. Kalau misalnya suatu peserta tak dapat mengikuti perlombaan atau terlambat masuk, apakah akan diskualifikasi atau diizinkan mengikuti lomba? Maaf, karena kurang jelas, boleh diulang sekali lagi pertanyaannya? Izin bertanya Kak, kalau misalnya suatu peserta tak dapat mengikuti perlombaan atau terlambat misalnya, terlambat masuk, apakah akan diskualifikasi atau diizinkan mengikuti lomba? Baik, saya izin dari lomba Olimpiade ya. Ini jika peserta terlambat untuk lomba Olimpiade, itu tetap diizinkan masuk, tapi waktunya tetap berjalan. Jadi tidak ada penambahan waktu. Sedangkan untuk lomba English is Fun, kami serahkan ke panitia yang bertanggung jawab. Mungkin bisa dibantu. Kalau untuk English S1, kalau memang urutannya belum waktunya untuk dipanggil, mungkin bisa Pak Ang atau siapa tadi namanya bertanya. Tapi kalau udah dipanggil dan 3 kali mungkin dipanggil tidak muncul, ya mungkin nggak bisa menyusul ya. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab kembali hingga jam 17.00. Adapun jikalau ada Bapak atau Ibu guru pendamping peserta Olimpiade yang ingin bertanya, masih kami persilahkan. Kalau untuk storytelling ya dari peraturan yang saya terima yang dibagikan oleh panitia ini untuk pertanyaan adik kita tadi sepertinya sudah tertulis jelas ini di aturannya. Jadi ada seperti Mampeni bilang tadi pemanggilannya 3 kali kalau sesuai urutannya dipanggil. Tetapi kalau 3 kali dipanggil tidak ada, maka kalimat di sini berbunyi bahwa the participant will be disqualified. Jadi untuk lombanya fair, apakah kita memang betul-betul berpegang pada juknis ini yang sudah di-share bahwa batas pemanggilan 3 kali. Terus kalau keempat kalinya itu adalah diskualifikasi, apakah seperti itu Bang Penny? Atau mungkin apabila dalam keadaan tertentu mungkin pesertanya ada sesuatu yang tidak terduga tapi mengkonfirmasi gitu. Apakah itu termasuk pengecualian? Misalkan tiba-tiba tapi dia mengkonfirmasi apakah dia bisa ditaruh di belakang gitu walaupun nomornya nomor muda gitu. Misalkan gimana Mam Penny kira-kira karena juknisnya kan udah disebar. Tulisan Memangnya ya. juknisnya di sini adalah kalimatnya disqualified ya.
Iya, kalau kalau dipanggil 3 kali gitu? makanya Apakah dimaknainya seperti itu, saklek, atau ada pengecualian kalau yang bersangkutan konfirmasi ke panitia? Gimana, Mam Penny? Makasih. kemarin itu aku rapat sama Om Rida nggak ada pembicaraan seperti ini Pak Indra. Jadi karena beliau sekarang masih di Balikpapan dan saya hanya mewakili, sepertinya ya mengikuti juknis yang ada saja Pak, gitu. Tapi mungkin mungkin waktu hari H dikala pemerintah ada mungkin bisa memberikan kebijaksanaan seandainya nanti ada peserta yang konfirmasi, oh kami telat nih masih di jalan atau minta dimundurin, ya mungkin bisa. Tapi atas izin dari pemerintah mungkin seperti itu. Kalau dari saya sebagai perwakilan nggak berani seperti itu. Jadi mengikuti juknis, kalau kalau yang bagus ya sesuai yang ada di juknis saja. Itu Pak Indra dan ya peserta yang bertanya tadi. Iya, terima kasih, Mam Penny. Sama-sama. Ada juri speech nggak di sini ya? Bu Ermi Subekti, Bu Ermi ada di sini nggak ya? Bu Ermi sama Bu Farida kayaknya ada. Bu Farida? SMA 1 Lokbul Itu kayaknya gimana ya. speech? Karena kan ada ada beberapa. Itu nanti Hadir anaknya Indra. setelah speech itu anaknya langsung turun panggung aja ya? Kalau untuk speech, mungkin nanti saya berkoordinasi dengan Ibu Farida Sriwahyuni, mungkin akan memberikan sedikit komentar atau masukan, atau juga apresiasi untuk penampilan dari anak-anak kita yang tampil di lomba speech. Jadi mereka akan tahu eh, kelebihannya dan juga kekurangan-kekurangan yang mereka harus perbaiki di lain waktu. Apakah ada pertanyaan berkaitan elaborasi yang mereka sampaikan? Artinya ini kan kalau misalkan ngasih masukan itu bagus, tapi yang biasanya peserta itu rada dakdikduk tuh Ada biasanya ditanya apa yang ada enggak ya dakdikduk itu setelah lomba? ada pertanyaan gitu ya. Oke. Nah, Aha. Jadi bagaimana nih? Adakah Bu Farida di sana? Tapi kayaknya untuk kayaknya lebih ke komentar saja. Komentar saja. komentar saja ya. Ya, Berarti anak-anak kan mereka merasa safe lah gitu, nggak ditanya Jadi takutnya. dan ini anak-anak sudah gugup memikirkan bagaimana Iya, performnya, nanti gugup lagi, nanti ditanyain nggak ya sama judgesnya ya iya. gitu. Memang kan Gitu. biasanya untuk memvalidasi keoriginalitasan mereka Iya. paham nggak apa yang disampaikan, karena tidak sedikit peserta adik-adik kita yang ngasih SMP ini bermodalkan hafal gitu Iya, biasanya. iya, iya, Ya, iya. tetapi untuk itu makanya perlu ada kepastian. Mungkin kalau Betul, mereka hanya dikasih betul. masukan, mereka pasti sangat senang dapat masukan itu. Ya, Tapi kalau ditanya dakdikduk deh kayaknya. ya, iya. Jadi untuk saat ini sepertinya judges akan berkomentar saja dulu Oke, good komentar saja. point-nya di mana, dan kemudian perbaikan-perbaikan yang bisa mereka lakukan untuk kedepannya lagi. Jadi no questions. Oke. Jadi jangan kita tambah gugup lagi nanti. Nah, tuh adik-adik dengar tuh dari jurinya tuh, nggak ada pertanyaan, lega ya? Thank you for asking, Pak Indra. Iya loh, karena biasanya dulu pernah ngadain lomba tuh, ditanyanya kayak gitu tuh. Ah, Ada yang itu, ditanya apa enggak gitu. Biasanya sih level iya, SMA. iya. Biasanya kalau yang kayak gitu level SMA, Betul, betul. yang ada sedikit elaborasinya lah Iya, untuk meyakinkan penguasaan materi kan. iya. Hmm. Miss Mumun nih angkat tangan kayaknya nih. Baiklah, ya Bukan ya, selanjutnya Humaira. silakan Humaira dan Kaila untuk bertanya. Nanti untuk ruangan storytelling dan speech-nya di mana? Baik, izin menjawab. Untuk ruangan speech dan storytelling yang pasti akan bersebelahan. Untuk ruangan speech dan storytelling juga nanti akan adik-adik yang baru sampai gerbang akan diarahkan oleh chaperon kami atau LO kami ya untuk bisa ke ruangan. Tapi sebelum itu
mengikuti upacara pembukaan dulu ya Betul. biasanya. Iya, betul. Seperti itu. Apakah kurang jelas? Sudah jelas. Tambahan ya, untuk semua peserta nanti akan ada chaperon dari setiap sekolah, nanti misalnya Oke, SMP baiklah, 1 mungkin ada selanjutnya satu chaperon. kita alihkan kepada Fikri Lutfi untuk bertanya. Sorry Mbak MC, kayaknya dari Mempenia belum selesai menjelasin deh. Tidak apa-apa, sudah. Yang pasti itu udah jelas. Oke, baik. Izin bertanya, saya dari pendamping SMP Nurul Ilmi. Izin Sir Indra dan Mempeni ingin bertanya tentang ruangan storytelling. Jadi untuk storytelling ini kan tadi disebutkan kalau kegiatannya itu indoor ya. Jadi nanti apakah semua peserta itu nunggu di dalam ketika performance atau misalnya oh lagi ada performance nih, anak-anak yang lain pada nunggu di luar gitu. Jadi kosong pas tampil itu cuma juri dan performance-nya. Gitu aja sih. Thank you. Oke, saya mau mencoba menjawab. Seingat saya kemarin waktu rapat intern, peserta yang belum tampil bisa hadir di dalam ruangan, jadi melihat. Jadi tidak sendirian perform satu persatu, tapi semua peserta nanti diarahkan ke satu ruangan dan masuk di situ. Kemudian ya ada juri, kemudian bisa tampil. Seperti itu, Pak Rizky. Nanti berada di lantai 2 ya, di lantai 2 di belakang ruang guru, ruangannya. Oke, thank you, ma'am. Yes. Oke, mungkin selanjutnya pada Bu Ria Sulastria, kami persilahkan. Iya, oke, makasih. Ya, Pak Angfisa izin bertanya untuk terkait Olimpiade Sains ini, nanti pengumumannya berapa hari setelah pelaksanaannya? Oh iya, tadi saya kelupaan Bu ya. Dari SMP mana Bu? Saya dari SMP IT Al Hidayah, Tenggarong. Oh iya, temannya Bu Vivi berarti. Ya? Temannya Bu Vivi berarti ya. Bu Vivi. Bu Al-Hidayah. siapa? Oh enggak tahu berarti Bu sempat ya. Oke baik Bu Ria dari Al-Hidayah untuk Mm-mm. pengumuman kan kalau menggunakan komputer based test itu biasanya langsung di Mm-mm. 1 hari setelah lomba. Tapi karena kami mengalami Ya. kondisi di luar dugaan, jadi ini menggunakan manual Hmm. sehingga perlu waktu kemungkinan terbesar ya paling cepatnya itu Ya. saat H-1 sebelum penutupan HUT. Jadi kami penutupan Oh. tanggal berapa kan? Hmm? Penutupan. Kemungkinan kan kami penutupannya hari Minggu. Berarti pengumumannya di hari Sabtu. Jadi nanti hari Sabtu kami akan sampaikan itu yang eh, paling lambatnya ya Bu ya. Paling lambatnya hari Sabtu. Jadi kami akan Ya. sampaikan agar nanti hari Minggunya bisa ikut menghadiri acara penutupan sekaligus pengambilan hadiah atau tropinya ya. Jadi paling lambat hari kan melalui Oh iya. guru pendamping dan peserta. Ya. Ya. Tapi ini Oke, berarti habis selesai ya, selesai gimana? pelaksanaan itu kan jam 11 ya. Iya, jam 11. Berarti itu boleh peserta boleh langsung balik ya, boleh langsung pulang. Oh ya, untuk lomba memang durasi kan 2 jam, 120 menit. Jadi jam Ya. 11, jika tidak ada kendala, itu sudah boleh langsung kembali ke sekolahnya atau mungkin langsung pulang ya. Maaf Bang, mungkin nunggu makan siang dulu dibagiin ya. Ada jatah konsumsi kan untuk Oh iya, peserta Bang apabila ya. masih belum Mm-mm. mendapatkan konsumsi, ya berarti dengan mohon sabar, jadi menunggu konsumsi dulu dibagi. Ya. Mm-mm.
karena baru Oh sesuai balik dengan sekolah. fasilitas peserta tadi Bu iya, ya. ini waktu kita apa namanya registrasi habis pelaksanaannya baru dibagikan konsumsi ya. Nah, nah itu karena Itu bagian panitianya bagian beda-beda, jadi nanti kami coba konfirmasi, kami usahakan Ya. saat sebelum selesai lomba ya sebelum sudah. selesai sudah dibagikan. Biasanya kami titip melalui Oke. guru pendampingnya biasanya. Nah, cuma ini Oh iya, Bu oke Ria Pak. tadi karena pertanyaan Ibu ini memang kami belum sempat koordinasikan dengan ketua panitia ya tadi karena ada perubahan dari CBT menjadi PBT ya. Sehingga kemungkinan Ya. besar ya apa namanya paling lambat tadi Sabtu. Tapi apabila ternyata diumumkan eh, selambat-lambatnya lagi ternyata pada saat hari penutupan yaitu hari Minggu ya kami akan sampaikan info kepastiannya melalui grup guru pendamping. Tapi kami usahakan sebelum Sabtu sudah diumumkan. Jadi peserta sudah mendapatkan eh, apa persiapan ya untuk hari Minggu bisa ikut menghadiri atau tidak. Seperti itu. Oh iya, oke Pak. Ya, Ya, terima terima kasih kasih Bu ya. banyak Pak. Ya, sama-sama Bu. Mungkin selanjutnya adalah pertanyaan terakhir sebelum kita tutup kepada Salsabila Putri Azaria, kami persilahkan. Kak, mau izin bertanya. Itu nanti untuk soal esai, Olimpiade Sains, itu soalnya tuh pilihan ganda atau isian? Baik, untuk Olimpiade ya, Olimpiade Matematika, IPA, dan IPS sesuai dengan Juknis. Yang berubah itu hanya sistemnya. Tapi sistemnya Oh, kan komputer yang awalnya kita ubah jadi apa namanya tadi paper based test ya, kertas saja. Tapi untuk aturan lainnya masih sama. Jadi tetap tipe soalnya pilihan ganda. Dan ganda yang hanya satu jawaban. Jadi bukan isian singkat maupun esai. Nah, begitu juga untuk apa jamnya sesuai juga dengan Juknis yaitu jam 9 sampai jam 11 hanya perubahan oh, sistemnya tadi. Di awalnya komputer sekarang menjadi kertas. Oleh karena itu tadi kami mengarahkan kepada seluruh peserta untuk wajib membawa papan LJK dan alat tulis mandiri. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, Salsabila? Halo, Bapak. Terima kasih, tidak ada. Ya, terima kasih. Halo, Bapak. baik. Yang terakhir mungkin Safia Hasna, silahkan. Terima kasih Kak, izin bertanya. Terkait pengumuman pemenang, perkenalkan nama saya Syafia Hasna dari SMP IT Nurul Ilmi Tenggarong. Izin bertanya terkait pengumuman pemenang lomba speech dan storytelling, apakah juga sama dengan waktu pengumuman pemenang Olimpiade? Cukup itu saja, terima kasih. tadi agak ngajar ini. Kepada Ciara, gimana? panitia Ciara. terkait maupun juri mungkin dari Sebentar, MISI juga sebentar. mungkin bisa membantu menjawab. Ya, untuk lomba speech dan storytelling ya, pembagian awardnya kan. Untuk awardnya, karena lomba English is Fun itu hanya 1 hari, jadi selesai lomba diharapkan anak-anak untuk menunggu dulu ya, karena pengumuman pemenangnya itu setelah lomba selesai. Jadi 1 hari saja lomba English is Fun itu. Apakah jelas? Karena apa ya pengumuman kita itu berada di akhir acara. Bentar, Tapi di hari bentar, itu Ciara. juga. Bentar, mungkin Pak Indra ada Oh masukan ya, mungkin akan mengumumkan kapannya sebagai juri atau Bu Eni? silahkan, Ya. silahkan. Ya, mungkin untuk efisien waktu nggak apa-apa setelah selesai semua peserta tampil,
kita perlu waktu beberapa saat untuk menentukan pemenang karena biasanya sih beberapa kali lomba juga seperti itu bisa kok. Jadi mereka menunggu beberapa saat, nggak terlalu lama untuk menentukan juara. Ini juaranya juara satu, juara dua, juara tiga kan? Ya, 3 juara aja Pak Indra untuk masing-masing cabang lomba. Iya, Speed sing 1, 2, iya, 3, iya. storytelling 1, 2, Jadi 3. kalau kami storytelling sih siap aja. Jadi begitu udah selesai peserta terakhir, kami langsung berdiskusi untuk menentukan pemenang bisa apa? Nggak tahu kalau speech, apakah bisa juga langsung? Ermi, gimana? Untuk speech, sepertinya bisa juga langsung. Nanti tinggal menunggu pesertanya saja. Pesertanya diminta untuk menunggu, kemudian judges nanti akan merekap dan juga berdua dengan Ibu Farida membicarakannya. Nanti jadi tinggal bisa hari itu juga diberikan pengumumannya kepada anak-anak yang ikut lomba. Oke, Oh ya boleh terima tahu Kak, kasih. ini eh, jumlah finalnya storytelling berapa peserta, speech berapa peserta, apa boleh diketahui sekarang kami para juri? Ciara. Oke, Ini saya untuk belum tahu ini berapa jumlah finalnya untuk jumlah peserta speech-nya. Ya, dan storytelling. untuk storytelling berapa? Kalau untuk storytelling dan speech sama-sama 3 ya. Untuk finalisnya Iya, yang finalis. dapat award juara 1, 2, dan 3. Enggak, total Maksudnya pesertanya yang total mendaftar. Pesertanya, pesertanya. jumlah Total pesertanya. pesertanya, kalau peserta. Untuk speech sudah ada 16 peserta. Untuk storytelling sudah ada eh sekitar 20-an. 20-an ya, lebih banyak Iya, storytelling. betul. Ya. Banyak yang suka bercerita Pak Indra. Iya, saya kira lebih banyak speech ya. Ternyata lebih banyak storytelling ya. Mencintai Dengan kota-kota negara. storytelling kan mereka bisa lebih berekspresi. Ya, Jadi Oh, imajinasinya bisa berkembang ya. berkembang. Keren, keren, Kalau keren. speech kan Berarti, sudah ada pakem-pakem tertentu, tapi kalau yang iya. storytelling kan mereka bisa berkreasi dengan imajinasi mereka. oh. Jadi Calon-calon artis, it's good calon-calon ya. artis Kota Kartanegara itu. It's cool, keren. Izin menambahkan, storytelling itu sekitar 23 orang. Sudah Oke, maksimal ya, nggak ada penambahan lagi ya. Kami sudah tutup hari ini. Oke. Berarti total maksimal 23 Pak Indra untuk storytelling dan untuk speech-nya 16. oke, oke. Siap. Baiklah, mungkin ada pertanyaan lagi dari Ibu Ria. Kami persilahkan. Iya, jadi ini cuma menanyakan yang sudah lewat ya. Eh, untuk yang English is Fun ini pengumumannya lewat mana ya? Kok saya nggak ada lihat, saya cuma lihat yang Olimpiade Sains aja Bapak Ibu kemarin. Di mana ya kemarin ada pengumuman nggak kemarin ya? Nih, Pengumuman apa ya, Bu ya? ini untuk ikut lomba English is Fun. Soalnya kemarin saya cuma dapat pas buka story IG-nya SMA 1, saya cuma tahu yang apa namanya Olimpiade aja, makanya anak-anak cuma ikut Olimpiade. Gimana Pak Ang? Oke, Gimana anu? nah baik Bu Ria. Ini mungkin, mohon maaf Bu Ria, Atau mungkin ini memang sayanya kurang. nggak lihat gitu atau gimana ya? Ya, jadi sebenarnya kami udah mengirimkan surat undangan ya, termasuk lomba LKBB, English is Fun, Ya. maupun lomba Olimpiade. Itu langsung ke sekolah-sekolah, terutama yang sekolah yang ada di Tenggarong dulu. Itu di kisaran bulan eh, akhir Agustus atau awal September. Nah, setelah itu, selang 1 minggu setelah kami antar, kami
menitip lewat IG-nya OSIS Mansa. Belum IG-nya Semansa belum. IG-nya OSIS Mansa itu kalau tidak salah eh, bentuknya bukan post tapi hanya story. Jadi mungkin itu yang kekurangan kami. Ada yang belum sempat baca ya sekolah, atau mungkin surat yang tadi kami sebar ke sekolah-sekolah itu mungkin belum sampai atau belum sempat di-share ya. Tapi yang jelas kami sudah eh, sebar undangannya sampai ke Lewakulu kalau tidak salah, paling jauh. Jadi mungkin Oh iya nanti Pak, bisa mungkin ini ditanyakan ya, tuh, mungkin tanyakan ke ya pihak mungkin sekolah kami sekolahnya kemarin nggak dapat seperti kali apa. ya yang itu, Hmm. Nah, karena kemarin Olimpiade yang itu surat kenapa sudah kami berjalan. post lewat IG Semansa, itu memang Ya. pendaftarnya masih belum banyak saat itu. Kalau tidak salah baru sekitar 6 orang. Nah, oleh karena itu kami coba post lagi lewat IG-nya SMA 1. Kami kira lewat Oh iya. IG-nya OSIS Semansa cukup, tapi mungkin uh, yang sempat ramai mungkin pada saat itu English is Fun. Nah, ternyata setelah kami post lewat IG Semansa, pesertanya membludak dan saat ini peserta Olimpiade sudah mencapai 85 peserta. Oleh karena itu kami Oh juga itu untuk 3 mapel. untuk 3 mapel 85 peserta. Jadi untuk rinciannya nanti kami akan share malam ini melalui grup ya, Bu. Nanti bisa dipantau sama anak muridnya juga bisa memantau apakah sudah sesuai namanya, kelasnya dan cabang Olimpiadanya karena ini juga akan berpengaruh terhadap sertifikatnya nanti. Nah, kami juga tidak menyangka sampai 85 peserta karena kami 2 tahun terakhir pernah mengadakan Olimpiade itu hanya sekitar 36 atau 38 peserta. Jadi kami masih sanggup menggunakan lab komputer. Saat itu lab komputer kami yang tersedia, komputer kliennya itu ada sekitar 40 unit. Nah, oleh karena ini saat ini pesertanya 85, komputer kami baru tersedia sekitar 40 unit. Belum lagi kami mengalami kendala laboratoriumnya, atapnya itu bocor, jadi beberapa komputer itu rusak. Jadi dengan terpaksa kami alihkan sistemnya menjadi manual, yaitu paper based test. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi mungkin nanti untuk Oh undangannya iya. bisa aja dicoba ditanyakan, siapa tahu mungkin kelewatan aja. Oh iya Pak, nanti sarannya ke depan mungkin dibagikan aja di media Oh sosial iya, semuanya siap. gitu, untuk Iya. semua cabang lomba gitu. Ya, Karena siap. baru kali ini juga tahu dari SMA 1 itu ada ngadakan lomba kalau hari ulang tahunnya gitu. Oh gitu. Iya, siap-siap. Makasih Bu Ria Iya. atas masukannya. Oke Pak, ya terima kasih banyak. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan lagi? Baiklah, mungkin kami cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan dari dari peserta serta jawaban yang diberikan oleh panitia. Semoga semua informasi yang dibutuhkan telah tersampaikan dengan jelas. Baiklah, hadirin sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum menutup kegiatan pada sore hari ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu guru pendamping, peserta English is Fun dan Olimpiade Science, serta seluruh panitia pelaksana yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan technical meeting pada hari ini. Baiklah, semoga seluruh rangkaian acara yang telah kita lalui dapat menjadi bekal berharga untuk pelaksanaan mendatang. Saya Haisha Putri selaku pembawa acara, mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat perkataan atau kekeliruan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pelaksanaan English is Fun dan Olimpiade Science pada hari Senin. Dan tetap semangat untuk berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.